Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning dari CBM TV, CBM 7 TV. Dalam acara ini saya selalu membahas tentang Amsal setiap pagi pukul 5. Nah, Amsal yang saudara baca sesuai dengan tanggal. Hari ini tanggal 11, maka saya akan membagikan rema yang saya dapat dari Amsal pasal 11 ayat 9 sampai 11. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudaraku, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ya, orang benar memiliki pengetahuan. Orang jahat itu, ya, saudara, pasti tidak baik, ya. Karena apa? Sifat daripada orang jahat itu selalu sering dibandingkan dengan orang baik. Karena sifat orang jahat, dia sukanya angkuh, curang, fasik, berkhianat, atau pengkhianat. Nah, gak ada orang yang suka ini. Tentu kalau di satu kota ada penduduk yang seperti ini, di satu organisasi, atau di satu gereja, di satu kantor, ada orang yang angkuh, curang, fasik, jahat, berkhianat dan pengkhianat, pasti merusak. Ya, pasti itu merusak suasana, pekerjaan, keadaan. Apalagi di kota, kalau seseorang yang memimpin kota kelakuannya angkuh, curang, fasik, jahat, berkhianat, mengkhianati negara misalnya. Ya, kita seringkali mendengar berita-berita, ya saudaraku, ya. Ada pejabat lah, ada orang penting lah, yang melakukan pengkhianatan, kefasikan, kejahatan, kesombongan. Wah, ini kalau sampai ini tertangkap polisi, dipenjarakan, maka seisi kota beria-ria. Ya, bila orang benar mujur, beria-ria kota. Tapi bila orang fasik binasa, gemuruh sorak saya. Aduh, syukur itu. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi saudara, ada satu tolok ukur diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita meruntuhkan pekerjaan kita atau pekerjaan orang lain yang baik, itu berarti orang fasik. Kalau kita orang benar, kalau kita jujur, kita akan memperkembangkan kota, memperkembangkan perusahaan, memperkembangkan pelayanan, bukan meruntuhkannya, bukan merusaknya, bukan mengganggunya. Ya, itu saudaraku. Kalau kita ingin memiliki usaha baru, tentu kita tidak mencuri orang dari teman kita, tidak mencuri apa yang menjadi bagian dari orang lain. Nah, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita minta petunjuk daripada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Jika kita merusak orang lain, merusak perusahaan orang lain, rumah tangga orang lain, pekerjaan orang lain, itu kita adalah orang fasik. Karena orang benar harusnya memberkati. Engkau dipanggil menjadi berkat supaya memberkati. Kepada Abraham, Tuhan sudah menjanjikan berkat itu. Dan kita sebagai keturunan Abraham, secara rohani, kita adalah Israel rohani, Ibrani rohani, saudaraku. Maka kita harus jadi berkat. Kita harus memiliki sifat yang baik, yang seperti rendah hati, jujur, saleh, dan benar. Ya, banyak orang baik tapi tidak benar. Ini kita saleh, kita baik, kita jujur, harus benar. Nah, jangan lupa saudaraku, jangan saudara selalu terkesima dengan kebaikan, tetapi harus juga dengan kebenaran. Kedua sifat ini sering muncul dibandingkan. Ungkapan tentang orang fasik dan orang baik, orang benar.
Orang yang rendah hati, orang yang jujur, orang saleh, orang benar ini saudaraku. Nah, diselamatkan oleh pengetahuan. Dia tahu tentang hal yang baik dan yang buruk, tentang yang benar, tentang Tuhan. Kalau seseorang tahu tentang Tuhan saudaraku, dia otomatis mendapat pengurapan ya dari Tuhan, kebenaran, pengetahuan. Jadi dia akan berpikir 1000 kali pikir kalau mau bertindak. Dia tidak akan merusak apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Nah, jadi selalu kebenaran itu selalu membawa hal-hal yang positif. Kebenaran itu melepaskan orang dari maut. Kebenaran itu dikatakan meratakan jalan orang saleh. Kebenaran itu melepaskan jalan orang jujur. Demikian saudaraku. Jadi bandingkan apakah tindakan saudara ini tindakan orang fasik atau tindakan orang benar. Nah, itu ingatlah itu, orang benar pasti jujur. Orang benar pasti saleh, ya, takut akan Tuhan, memiliki pertimbangan yang sehat, tidak egois, tidak serakah, tidak menghalalkan segala cara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Bila saudara terberkati dengan sharing daripada Amsal pasal 11 ini, terus klik kembali di YouTube, buka terus YouTube CBM7 TV, saudara share ke banyak orang, saudara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa like-nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. No Bible, no breakfast. God bless you.